Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-qulubal mu'minina bil ma'rifati fatama'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta munahnya kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dan bertatap sua di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat menyertai salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita curahkan kepada nabi kita, suri teladan kita, basyirah wa nadhira, rahmatan lil alamin, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini hendaknya kita bersama-sama sejenak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, serta menumbuhkan rasa takut atas siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang patut kita cermati dari berbagai ujian, cobaan dan malapetaka yang telah menimpa umat Islam ini. Dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala tidak khusus hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan peliharalah diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang tidak khusus hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Masyarul muslimin, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apabila satu kaum telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentangkan perintah-perintahnya serta mengkufuri akan nikmat-nikmatnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana berupa kehinaan dan kebinasaan kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana keadaan kita yang hidup di negeri ini, negeri yang dimana di dalamnya banyak sekali kemaksiatan, kemungkaran serta penyelewengan moral? Adakah kita sedang mengingatkan kepada mereka akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 112, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan dan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, akan tetapi ia mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu lidasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka berupa kelaparan dan ketakutan disebabkan perbuatannya sendiri. Dari ayat di atas menggambarkan dengan jelas betapa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sebuah negeri apabila penduduknya berbuat zalim, mengingkari akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengkufuri akan nikmat-nikmatnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan penduduk tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwa akan ada 5 bencana yang akan menimpa umat Islam ini. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ia berkata, "Aku adalah salah seorang dari 10 keluarga kaum muhajirin yang berada di rumah kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, 'Wahai kaum muhajirin, sesungguhnya akan ada 5 perkara yang akan menimpa umat ini, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemuinya.' Beliau bersabda, yang pertama, tidaklah muncul perbuatan keji pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan kecuali Allah Subhanahu wa taala
akan menimpakan kepada mereka bencana berupa wabah dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, dan tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana kepada mereka berupa tandusnya tanah, paceklik sepanjang tahun serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, dan tidaklah suatu kaum apabila ia enggan mengeluarkan zakat hartanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan dari atas langit, dan kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan selama-lamanya. Yang keempat, dan apabila suatu kaum mengingkari janji antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka bencana berupa didatangkannya musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada pada diri mereka. Selanjutnya yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka tidak lagi berhukum dan kitabullah Al-Quran, serta tidak memilih apa yang terbaik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kesengsaraan dan ketakutan di antara mereka. Masyiral muslimin, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di hadapan kaum muhajirin tentang 5 bencana yang akan menimpa umat ini. Yang pertama, tidaklah muncul perbuatan keji pada satu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan. Perjudian semakin merajalela, perzinaan, prostitusi serta pemerkosaan yang hampir setiap hari menghiasi halaman surat kabar. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana kepada mereka berupa wabah dan penyakit yang belum pernah dialami orang-orang sebelum mereka dan belum pernah ada obatnya. Penyakit AIDS yang ditemukan pada penghujung tahun 1980 adalah bukti siksa Allah Subhanahu wa taala atas penyimpangan moral yang dilakukan manusia. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa apabila suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana kepada mereka berupa paceklik sepanjang tahun serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang bengis dan bejat akhlaknya. Yang ketiga, dan tidaklah suatu kaum apabila ia enggan mengeluarkan zakat hartanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musibah kepada mereka berupa tidak diturunkannya hujan dari atas langit, dan kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan selama-lamanya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai binatang ternak dibandingkan orang-orang yang berharta namun tidak mengeluarkan zakat hartanya. Yang keempat, dan tidaklah suatu kaum apabila ia mengingkari janji antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada pada diri mereka. Selanjutnya yang kelima, dan selama pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka tidak lagi berhukum dan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, dan lebih memilih hukum penguasa pemerintah yang bertentangan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka berupa kesengsaraan dan ketakutan di antara mereka. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang alim meninggalkan apa yang ia ketahui dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya dan lebih memilih hukum penguasa, hukum pemerintah yang bertentangan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah murtad dan kafir serta pantas baginya menerima siksa di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita cermati lebih dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan umat-umat terdahulu tentang dibinasakannya sebagai ibrah, pelajaran bagi umat-umat yang akan datang kemudian. Masyiral muslimin, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.